sangat luar negeri kalau gue lihat ya. Ucai masih belum hijrah nih di sini. Ini Ucai. Halo, gue Sandi Komara, gue dari channel Pop Kultus. Jadi apa ya? Jadi gue banyak komplain gitu channel musik tuh apaan gitu ya. Kalau di view tuh banyak jeda gitu lah. Jadi intinya gue sekarang sih mau ngenalin kaset-kaset gue aja sih. Dari kaset banyak sih, dari yang gue sih pertama beli kaset itu dari SD gitu. Kaset pertama gue itu dulu beli Bondan Prakoso yang si lumba-lumba. Nah itu, jadi ceritanya gue pernah punya cerita bagus sih, nggak tahu bagus atau gimana ya dulu. Jadi gue ceritanya bapak sama mama gue tuh pergi ke mall gitu ya, dia belanja apa gitu di bawah gue. Jadi gue denger lagu ya si Bondan itu ya, si hitam dari Pulau Jawa, yang kayak gitu lah, gue lupa pokoknya. Jadi gue denger lagu itu dan gue nyari sumber suara dong, nyari sumber suara, dan ada toko kaset gitu. Jadi gue denger itu dan jadi gue sempet hilang gitu di mall tuh, dan ternyata gue ada toko kaset, dan akhirnya gue beli kaset itu SD, nggak tahu kelas berapa SD gitu lah, SD. Jadi gue intens beli kaset itu ya SMP ya. Jadi SMP tuh ya wajar sih kayaknya, duit SPP gitu gue beliin kaset, apalagi kayak gitulah, nabung gue tabung, kadang yang suruh bokap nabung tapi gue beliin kaset. Ya intinya gue mania kaset dari dulu sih ya. Jadi kali ini gue mau apa ya, ya intinya sih gue mau ngenalin kaset-kaset gue gitu nih. Tapi ini masih kaset yang dibilang sih anti mainstream ya, karena kaset ini sebenarnya pertama jarang ada di toko kaset, tapi sebagian ada juga sih yang banyak. Keduanya ini dari band-band yang anti mainstream ya, yang hanya di kalangan terbatas gitu, dan beberapa kaset itu emang terbatas, dan beberapa kaset pun emang belum gua buka sih, kayak ya masih ada dibungkus gitu. Ya karena malum sekarang kan banyak Spotify ya, platform gitu kayak gitulah. Jadi gua kaset buat fisik aja gitu, buat fisiknya gue ngeliatin aja gitu, salah satu bentuk support gue sama band aja. Oke, ini gue apa dulu ya, gue udah di sini dulu dah. Nah ya, pertama nih bangku taman. Dulu gue pertama inget bangku taman tuh apa ya, kayak lagu Pure Today sebenarnya. Tapi ini band Jogja ini, nggak tahu gue lupa album berapa gue beli dulu tuh di ya pas dia rilis gitulah. Ini penampakannya sih. Ini jadi gue bacain aja ya tentang bangku taman ini. Pengalaman pertama saya dengan bangku taman terjadi pada sebuah perhelatan indie pop di sebuah klub di Bilangan Kemang, Jakarta. Ikatan pertemanan lah yang menjadi alasan awal saya untuk datang ke acara di Sabtu malam pada pertengahan Desember 2003 cuy. 2003 gue baru keluar SMA dan gue baru masuk kuliah. Dengan tajuk Eureka tersebut, saya datang untuk memenuhi undangan sang pembuat acara, untuk bertemu dengan teman-teman, dan tentu saja untuk menyaksikan band-band pengisi acara beraksi membakar panggung, kecuali dengan sound system yang juga amat indie itu. Oke, indie ya. Band tetangga saya Blossom Diary ya, hadir sebagai headliner secara acara. Akan tetapi ada dua aksi yang sebenarnya lebih saya tunggu-tunggu karena rasa penasaran saya yang terkadang terlalu berlebihan. Yang pertama adalah debut manggung A Boy Named Santiago, sebuah proyek suges asuhan Edo. Nah, si Edo itu vokalis The Safari ya. Kalau lu belum lihat The Safari, ya bolehlah di search gitu di The Safari, itu enak lagunya enak. Dengan Hans ini, dia tuh Hans itu dulu belum gabung sama Kemon Lennon sih. Kemon Lennon itu yang dia pernah masuk ini apa, masuk kompilasi Jakarta Sekarang, bukan, Kampus Sebelum Pacar gitu ya. Pokoknya gitulah, yang aku cinta JAKARTA ya gitu itu gue mau masalah itu. Bukan ya. Itulah pokoknya Kemon Lennon. Yang juga dibantu oleh Ruli itu penabuh The Branda almarhum. Waduh, gue lupa sini nggak ya kapan, cuman
cukup mengejutkan juga sih saat ternyata Ruli meninggal gitu. Jadi Berandal sekarang Berandal diganti setelah Ruli itu kalau nggak salah kakak atau abangnya Anas ya, Kak Anas vokalisnya tuh vokalis Berandal. Terus dia diganti sekarang sama Firman. Firman tuh dulu setahu gua sih Firman tuh lumayan sih di sini Bandung dulu dia vokalis vokalis sih. Dia drummer Runtah terus dia gabung Harapan Jaya. Nah sekarang terus gabung Teenage Death Star kalau nggak salah. Iya Teenage Death Star. Dia lama di Teenage Death Star dulu dan akhirnya dia sekarang gabung Brandals. Oke lanjut ya. Dan yang kedua satu-satunya pengisi asal luar negeri Jakarta adalah Bangku Tama. Jadi Bangku Tama itu yang tadi gue pernah ceritain, Bangku Tama itu dari Jogja. Nggak kelihatan kayak kamera gue. Oke. Di mana tadi? Oke. Rasa penasaran saya terhadap Bangku Taman dipicu oleh komentar pintas yang diberikan oleh beberapa teman saya, baik yang tinggal di Yogyakarta maupun Jakarta, yang umumnya berpendapat kalau saya akan menyukai materi Bangku Taman dengan alasan seperti, wah Manchester banget deh, ya gitu kayak Stone Roses. Tapi pernah lihat Bangku Taman pakai baju Liverpool di acara apa ya? Oh iya, radio show dulu dia pakai baju basisnya atau apa gitu, pakai baju Liverpool dong. Iya kan? Salah kayaknya bukan itu. Oke, lupain aja. Atau lo kan suka sound 60-an kayak The Birds gitu. Kemudian lewat iklan label rekaman mereka Blossom Records yang saya baca di sebuah zine indie asal Yogyakarta sebelum mendapat satu pun rekaman Bangku Taman yang datang untuk menyaksikan mereka beraksi di Jakarta. Oke. Saya kira Bangku Taman cocok sekali untuk bermain di klub kecil dengan peralatan sederhana seperti yang terjadi di Shooters Kemang. Saat itu saya seperti mengalami perjalanan kembali ke tahun 1966 bersama sebuah power trio dengan hentakan mood and R&B atau R&B berpermukaan kasar ala The Who, yang dipadukan dengan jangly psychedelics-nya The Birds. Sempat tak berpikir adanya peran Stone Roses ataupun Manchester lainnya, dan saya juga sempat tak percaya dengan apa pada umumnya teman-teman saya katakan tentang musik mereka. Sampai saat saya mendengar beberapa rekaman band tersebut yang ternyata cukup berbeda dengan energi maupun permukaan kasar yang mereka sodorkan di atas panggung kecil seperti itu. Oke. Acum, sang pemain bass serta vokalis memberi saya sebuah CD sampel rekaman EP Bangku Taman yang bertitulkan Finding Rainbows. Gila. Setelah set mereka berakhir, ia mengatakan bahwa rekaman yang berisi 4 lagu itu benar-benar fresh from the oven. Jadi artinya baru banget gitu, ya, nasi gitu. Beruntung banget kayak gitu. Pasti rare tuh kalau ada yang kayak gitu ya. Baru saya sesampainya di rumah, saya pun seperti tak sabar untuk mendengarkan kreasi Bangku Taman yang pertama kali saya miliki itu. Hasilnya, betapa saya menggilai rekaman tersebut. Ya, saya seorang penggila tahun 60-an yang selalu memiliki antusiasme berlebihan terhadap segala tetek bengek yang berhubungan dengannya. Sorry ya, tetek bengek ya, bukan yang lainnya. Oke, sorry, skip. Tidak terkecuali elemen-elemen revivalitas. Bukan, revivalis. Saya lantas membatin, Bangku Taman amatlah salah zaman. Song rekaman mereka amat kuno dan lo-fi. Oke. Jejak format lagu band-band Manchester seperti Stone Roses dan The Charlatan, ya gila itu Charlatan gak ingat dari SMP sih dengar Charlatan tetap ada. Tapi itu nyaris tertutup oleh keseluruhan ekspresi hasil produksinya. Oke. Lagu pembuka si Burn the Disco benar-benar salah tahun katanya. Mendengarnya seperti di kamar, seperti merasa terisolasi dan pasrah terhadap di bawah mesin waktu ke pertengahan 60-an. Suara petikan gitar elektrik 12 senar dan harmoni vokal yang menjadi elemen fox rocks ala The Birds kental terasa. Memang ada bagian yang tetap yang mengingatkan kita pada Stone Roses, tetapi itu lebih seperti Stone Roses versi tahun 66 gitu. Lagu tersebut satu liga dengan materi awal band seperti The Dentist yang juga salah zaman. Mereka melagu dengan sound breakbeats ya 60-an yang otentik pada pertengahan era 80-an seperti lagu Strawberries Are Growing in My Garden, band-band Fastly Underground di Amerika Serikat seperti The Rainfire, atau rekaman-rekaman rilis label milik Alan McGee, Crescent Records seperti Big Bang Fall pada zaman yang sama. Bagi saya Bangku Taman tak ada bedanya dengan band-band lain bila lagu ini dimasukkan dalam kompilasi seperti Crazy Shift ya. Lagu kedua, Dream Come True, membuat saya mengandai The Charlatan UK. Mereka materinya di pertengahan 60-an minus organ Favirsa.
Lalu lagu ketiga, Waiting for the Sun, yang berdurasi 9 menit. Gila, lumayan panjang sih. Memiliki grup dansa bernuansa acid khas Manchester. Sekali lagi dengan produksi sound bergaya 60-an, lengkap dengan penggunaan permainan studio seperti suara backward cymbal. Ia lebih dekat dengan acid beat asli, psychedelic ya. Lama dibanding dengan acid house yang berpengaruh pendekatan modern The Stone Roses atau The Charlatan UK. Irwin ini gitaris ini ya, gitaris Bangku Taman. Sekarang dia solo karir gitu. Kalau nggak salah udah 2 lagu lah, 2 album, sorry, bukan 2 lagu. Lebih dekat namanya tadi. Dedik seperti mengikuti mimik Rennie yang sedang mengawasi salah satu band generasi 60-an termasuk di sebuah kota kecil yang terkenal. Lalu rekaman tersebut ditutup dengan lagu yang sama dengan titel EP, Finding Rainbow, satu-satunya nomor yang terasa lebih modern baik pada sound maupun struktur lagunya. Sebuah balada yang jangly berbau Fox dalam menciptakan Stone Roses and Bluetones. Ya, tahu gak Bluetones? Bluetones sih. Itu The Bluetones. Wow, what a trip gitu ya. Yang barusan kita omongin tentang Bangku Taman di akhir 2003 hingga 2004. Beberapa saat sebelum saya menyimak materi-materi mereka yang lebih awal dan mengingat kembali komentar teman saya tentang betapa besar keberadaan The Stone Roses di trio tersebut. Akhirnya saya berhasil mendapatkan beberapa rilisan awal mereka seperti EP Fantasi itu Blossom, ya rilisan Blossom tahun 2001, dan album debut Love Among the Rain itu sama Blossom juga tahun 2002. Hanya untuk mendapatkan diri saya sedikit terkaget dengan besarnya pengaruh Manchester, terutama Stone Roses di sana. Ada lagu serta momen yang relatif memiliki karakter tersendiri, seperti umumnya amatlah Manchester luar dalam, amat otentik. Mendengarnya membuat saya terbang ke masa SMP tahun 89 gue belum SMP, gue masih umur berapa tahun tuh, hingga 92 gue baru SD. Ketika saya benar-benar menghidupi sound serupanya masa sewaktu buku tulis saya mulai mencoret nama-nama band seperti Happy Mondays, Bright Wheel, Texas maupun Chester House. Itu gue nggak tahu. Manchester Sound benar-benar masuk ke dalam keasikan saya karena pada saat itu hanya dialah yang penerbangan baru yang dapat membawa saya ke tahun 60-an tanpa harus bermimpi gitu. Lanjut ya, bodo amat. Memiliki mesin waktu. Mereka memberi makan kegilaan saya akan sound 60-an gitu. Bangku Taman seperti menghidupkan kembali sound Manchester. Sebuah revival mengembalikan api era klub seperti Poster, makanya indie Jakarta, saat dimana band seperti Pistol Air lo kena apalagi Rumah Sakit atau Planet Bumi berjaya. Pernah kenal nggak tuh? Pistol Air, Rumah Sakit, Planet Bumi. yang nggak tahu Pistol Air, Rumah Sakit, Planet Bumi, lo kemana aja? Lo cari ya. Oke. Tetapi hey, siapa dari kita yang besar di era 90-an yang tak memengaruhi oleh Stone Roses? Coba ingat-ingat sejak awal tahun 90-an hingga kini. Dari tempat-tempat seperti Poster tadi hingga Jiang gue nggak tahu, atau tempat latihan band seputar kota-kota besar. Selalu ada aja anak yang memainkan Wanna Be a Girl. Itu Stone Roses ya. Setelah era anak-anak muda yang mulai berlatih band dengan lagu-lagu seperti Anarchy itu Sex Pistols ya, dan Bridget Bob The Ramones. Datanglah gelombang yang cukup menjamur tersebut. John Square adalah Stone Jones baru. Stone Roses pun disukai oleh anak yang lebih muda yang menghidupi I Wanna Be a Girl setelah band tersebut bubar. Jadi Stone Roses udah bubar. Itu kasetnya Stone Roses itu sekarang lumayan langka sih. Lumayan langka, terutama yang rilisan awal tuh Stone Roses. Wah, pokoknya susah lah. Tapi ada, cuman harga ya lo harus ngerogoh kocek yang lumayan dalam sih kalau lo pengen bener-bener lihat, pengen beli kaset Stone Roses gitu. Lumayan lah. Ngerokok dulu ya. Ini penampakannya ya. Ini Bangku Taman nih. Ini kasetnya nih. Ini rilisan Nanaba Record. Gua nggak tahu dulu limited juga sih beli ini. Sengaja dikasih lakban gitu kan, biar awet aja. Ini nomornya nomor 283. Jadi dia cuma dicetak 300 pieces aja. Nah, gue nomor 283. Oke, ini Bangku Taman. Lanjut.
Bangku taman. Oke, bangku taman. Sekarang kita ke nuansa baru ya, apa ya? Bangku taman lagi. Ini bangku taman ini album relax. Ini album relax. Ini produksinya Lamunai. Kalau dilihat di sini, ini kayaknya ini rilisan pertama Lamunai Record. Ini kalau lihat ini LMK 001. Ini rilisan pertama Lamunai Record. Di sini ada semuanya, ada total 4 lagu. Side A-nya ada So Tau dan Bekerja, side B-nya ada Lelaki dan Hey Angin. Itu. Ini bangku taman. Ya, kalau nggak salah nih Pekerja ini dia ngerilis vinylnya juga. Gue nggak tahu tahun berapa tuh. Ya, ini bangku taman juga. Oke. Bangku taman. Lanjut, gue punya kaset apa ya? Nah, ini Good Morning Breakfast. Nah, Good Morning Breakfast. A Story of James and Nina. Gila, keren banget nih. Ini, aduh, kaset ini gue banyak udah tahu di Jakarta waktu itu ya. Ini A Story of James and Nina. Keren ya, artworknya tuh kayak kota-kota di New York gitu. Ini gue tau ini yang kenal Jealous tuh. Dulu tuh udah ada situs namanya apa, Dead Rockstar kalau nggak salah ya, nggak tahu masih ada atau enggak. Jadi itu dia pernah ada free download gitu lagunya Jealous, itu enak banget. Dan gue nemu kaset ini dan gue beli. Ini penampakannya, ini kasetnya Story of Nina, Good Morning Breakfast. Oke, lanjut. Apa lagi ya? Ini belum gue buka. Udah. Ini Live Sikla. Live Sikla itu band dari Bogor. Ini kaset ini single sebenarnya sih. Dia ada satu lagu Api. Dia rilis cuman ada 50 pieces saja, dan ini gue nomor 6. Gue ada 2 kaset sebenarnya nih. Nomor 6 ini Live Sikla Api. Ini dibanding nih, kalau nggak salah gue beli sama kaosnya juga ya. Ini rilisan Hujan Record sama Amplop Record ya. Oke, ini Live Sikla. Ini udah lama banget sampai kena apa ini, hewan-hewan tanah. Ini ada kode download juga. Kode downloadnya ini di Bandcamp ada nih. Kalau ada, ini kalau lo mau ambil aja. Oke, lanjut. Ya, ini Live Sikla juga. Ini gue dapat 2. Yang tadi nomor berapa nih, aduh. Yang tadi nomor ini dapat nomor 6, nomor berapa nih? 17 kalau nggak salah nih. Ini masih segel. Ini Disastro. Nah, ini kalau ngomongin tadi indie pop gitu, ya British Manchester kata si tapi tadi kan. Disastro juga sama. Ini ada 2 sebenarnya, ada yang putih. Nanti jadi. Ini Disastro. Oh, ini udah sih. Bukan, ini ganti ini. Ini Disastro album Ecstasy. Album Ecstasy ini Anoa ya. Anoa Record. Tahunnya gue lupa berapa nih. Nih keren nih, penampakannya kayak gini, keren. Disastro. Oke, lanjut Blossom Diary. Nah, ini yang tadi dibilangin Blossom Diary. Ini Blossom Diary tahun 2003 nih. Duh, sayang banget nih, kasih udah lama dipakai tuh kan. Kayak ini deh. Untung di lakban kan. Duh. Ini ada 10 lagu. Ini berapa makanya? Blossom Diary. Enak juga nih. Iyalah, kalau nggak enak kan kamu beli kan. Ya tapi nggak enak juga tetap gak beli sih. Nah, ya. Ini Stromatic. Nah, yang tadi kan pernah dibahas sih masalah Planet Bumi ini. Planet Bumi itu siapa gitu, gitarisnya apa gitu.
dia bikin bikin band, dia bikin pemain ya, Stramatic ini keluaran Warkop Musik tahun 2017 nih, saat Record Store Day gitu. Nih Stramatic, albumnya Tak Pernah Ada. Ini sebenarnya kaset ajaib nih. Ini masih rilisan Nanaba juga. Ini dia rilis cuma 100 pages dan ini baru 5. Pionis tuh, Pionis ini Naba Record nih nomor 5 dari 100 pages. Pionis, oke ini Pionis. Pionis. Oke, santai, kita ngopi dulu. Masih banyak yang dirilis. Oke, lanjut ya, break. Tadi ngerokok dulu, ngopi. Oke, kaset berikutnya Rim. Nih Rim. Kalau yang nggak tahu Rim tuh gitarisnya si Bila Indrajaya. Gila, Bila Indrajaya. Jauh banget sih sama Rim, si bandnya itu sendiri. Ini produksi Karma Record. Karma Record tuh yang record Peace. Gila kan, salah satunya Peace, terus Oscar Lolang, apalagi ya, banyak, bisa dicek lah di webnya. Nih Rim, sebenernya gue nyari CD-nya sih, cuma nggak dapat CD-nya nih. Rim, album Strangers ini Karma, ini kayaknya rilisan pertama Karma Record. Jadi rilisan awal ya, dia ada 4 lagu di sini. Rims Karma Record nih ya, kasetnya. Oke, ini sekarang langka juga nih yang punya kaset ini, berarti kita samaan. Lanjut, ini Kubik. Yang era-era dulu Kubik tuh pernah di majalah Hai kalau nggak salah. Dia pernah jadi bundling, jadi beli Hai dapat kaset atau apa gitu. Tapi ini bukan itu. Dulu ini harganya 18.000. Ini masih gue segel. Iya, 18.000, sekarang nggak tahu berapa nih. Kubik nih. Nggak tahu album pertama, bukan kayaknya album pertama sih. Nggak tahu album berapa nih. Kubik. Terus ini di Sastro. Tadi kan yang hitam. Nah, ini sebenarnya album pertama dia, Sastro. Yang dulu pernah denger Lari 100 atau Sejati atau Kaktus. Nah, ini dia album pertama dia nih. Sastro. Dulu pernah lihat The Sastro sih waktu SMA sih sebenarnya kalau lihat Sastro. Tapi lihat dia dulu saat Pure Saturday kembali, dia kan udah album pertama, album kedua dia vakum lama tuh karena si vokalisnya Suar itu kerja di luar negeri kalau nggak salah, jadi di minyak apa gitu kalau nggak salah denger ya. Jadi si Pure Saturday itu ngeliris album Elora. Nah, saat dia launching albumnya itu, nah band pembukanya itu adalah salah satunya adalah The Sastro. Jadi masih ingat dia saat itu vokalisnya itu banting gitar di panggung gitu, Sastro. Nah ini dia album pertama mereka, The Sastro. Ini kalau nggak salah sama Anoa atau apa ya, dirilis juga CD-nya Sastro. Ini The Sastro. Oh, Sastro. Nah, ini dulu rilisan Kenanga Record tahun 2005. Nih. Ini ada Kaktus, Lari 100, hitsnya sih Lari 100 om. Oke, Sastro. Ini ada yang hitam ya, Ini tadi Sastro. Nah nih, ini dia kembaran sebenarnya, dia yang pertama, yang keduanya Sastro. Oke.
Lanjut ke, aduh, ini film keren sebenarnya nih. Marina, si pembunuh dalam 4 babak. Ini ada dua kaset. Jadi kaset pertama itu dibeli pas lagi ada ke Jakarta sih, waktu itu beli di Blok M, beli satu. Ini Marina, sayang banget kasetnya udah kena, aduh tuh newan-newan tuh Marina. Dia ini nomor berapa ya, dia 100 pieces, ini nomor 48. Ini Marina ini, jadi lagu ini gua sebentar ya, jadi si Holil sama siapa ya itu, Holil sama Jack Castle itu Jack and the Popo atau lain band. Kalau misalnya kenal awal-awal era tahun 2003-an gitu, ada lain band, nah itu si Jack. Jadi dia kolaborasi sama si Holil untuk bikin soundtrack ini, Marina, si pembunuh dalam 4 babak. Ini Marina, ini lumayan susah juga kasetnya nih waktu itu. Ada sebenarnya ada cangkang yang merah atau apa ini, cangkang bening itu cangkang yang banyak sebenarnya ini. Nggak tahu sekarang masih banyak atau enggak. Dan gue punya 2. Punya 2. Ini nomor berapa nih? Ini nomor 73. Nah, jadi ini beredar hanya 100 saja. Oke, lanjut ke apa nih? Club 80s ya. Club 80s. Ini nggak tahu album berapa nih. Ini males buka segelnya. Nih, biarin aja lah, jadi artefak gitu. Club 80s albumnya X kembali. Oke. Harapan Jaya. Ini Harapan Jaya sebenarnya ada berapa kaset sih? Ini album kedua. Harapan Jaya itu album kedua nih. Album kedua yang Keripik Singkong. Nah, itu. Ini. Di lagu ini ada yang nyentrik sebenarnya. Jadi lagu ini dia ada lagu Persib. Di zaman SMA gue pernah bawain lagu itu. Ini produksi EMI tahun 2001. Masih mulus sih kayaknya nih. Mulus banget. Harapan Jaya album kedua. Ini gue waktu kelas 1 SMA salah beli kaset ini. Oke, Harapan Jaya album kedua. Nanti ada album pertama, album ketiganya kalau nggak salah gue punya. Keripik Singkong. Lanjut The Case. The Case ini proyekan gila-gilanya Desta Tora Sudiro sama Vincent. Ini album gak laku sebenarnya, tapi keren juga materinya. Ini harganya 20.000 dulu, sekarang nggak tahu berapa. Lagunya banyak juga sih, diet, bakar, bacor kayak gitu. Ini CD-nya juga ada sebenarnya, cuman kasetnya langka nih. Orang CD-nya masih banyak di pasaran, tapi kalau kasetnya jarang. Ini favorit gua, Senar Togok. Nggak tahu nih, yang denger ini Tarjo, nggak tahu kemana nih Tarjo. Dulu sering banget dia WA-WAan gitu, sering dia nawarin rilisan dia punya maraton record rilisan dia. Emang dia lebih concern ke hip hop sih, hip hop rapper gitu lah. Ini Senar Togok. Ini ada CD-nya sebenarnya, gue beli 2 sebenarnya, CD sama kasetnya. Senar Togok. Ini album Senar Togok Super Senar. Ini album yang jarang juga, keren. Ini album ini keren, sama rilisan maraton record. Ini Easy ini kalau nggak salah gue pernah juga sih. Ini bonus waktu itu, produksi Alpha Record. Nah ini Good Night Electric. Ini album pertama nih, album pertama yang cukup cengang juga sih. Sebenarnya ini ada dua rilisan. Nah ini rilisan pertama dia, rilisan pertama dia masih Aksara Record waktu itu. Nih rilisan pertamanya, nih Aksara Record. Ini album pertama dia nih. Nih, jadi dia ada Surobot, I'm Robot, and I'm Robot, not a human, gitu. Terus banyak lah yang hit waktu itu sih, kayak Bedroom Avenue, Psycho atau apa lagi tuh, kayak The Supermarket I'm In. Ini rilisan pertamanya, ini dirilis oleh Aksara Record. Nah, barulah entah beberapa tahun kemudian, atau si Nanaba pengen ngerilis juga, jadi gue beli 2 waktu itu. Kebagiannya 2 maksudnya, pengennya sih beli 5 atau 4 gitu. Ini sama Lock Turbo and Action. Ini 45, sama juga 45. Ini masih disegel sengaja lah, biar jadi artefak gitu. Ya, Buta Electric. Nah ini baru album keduanya. Nih, album keduanya masih Aksara Record nih.
Ini sengaja dia pakai cangkang gitu, cangkang selongsong lah kalau istilah kata. Nih masih mulus juga. Ini atau Good Night Electric. Ini sebenarnya ada CD sama kasetnya sih. Tuh si Hendry masih pada muda-muda ya. Batman, Om Leo, nih Om Leo. Sekarang Good Night Electric yang album terbaru itu udah full band gitu, termasuk si Vincent juga gabung situ basisnya. Aku belum dapat kasetnya sih. Nih Good Night Electric. Ada lagi sebenarnya dia yang liris yang baru. Nah ini kompilasi LID Face volume 1 dan volume 2. Dulu nggak tahu berapa harganya, nih 30.000 nih, beli di desain fisik, belum gue buka segonya. Nah desain pertama ini lumayan melurin banyak band-band keren, salah satunya ya itu Hollywood Nobody. Ini mau pertama iya, Hollywood Nobody, Vincent Vega, Airport Radio, Love City, Yuji Hattori, The Rhinos, sampai 70's August Club. Nah itu kawan juga sih. Fox, nah ICU itu dia album pertama. Pegawai Negeri itu teman kampus juga waktu itu. Nah, ini yang kedua. Nah yang kedua juga lumayan sih jebakannya. Salah satunya Monkey to Millionaire. Ini album pertama yang Roll and Fallacy. Itu keren banget tuh. Ini salah satu yang menurunin banyak band nih gara-gara Indie Face ini nih. Oke, salah satunya adalah Monkey to Millionaire, The Morning After, Tunas Bangsa Symphony. Banyak album pertama. Oke, lanjut ke Rocket Rockers. Ini Rocket Rocker album pertama. Dulu sebelum ada SID, gitu, gua dengerin Rocket Rocker dulu sebenarnya. Ini Rocket Rocker album pertama ini keren juga, sangat luar negeri kalau gue lihat ya. Ucai masih belum hijrah nih di sini. Ini Ucai. Ini si Bisma. Ini masih paket komplit nih. Damernya juga masih damer yang lama. Woi, damer yang lama. Ini Rocket Rockers album pertama. Ini keren, salah satunya di lagu ini dia nge-recycle lagunya View Saturday yang Nurse. Ini dia di side B ada Nurse. Ya keren juga sih masanya tuh, keren banget. Ya, luar negeri banget nih. Kayak tampilan New Found Glory atau Nov X gitu. Keren. Yang pertama dia. Ini dia nyertain bundle buat liriknya juga. Dulu kan kalau dengerin kaset tuh sambil dengerin lagunya gitu, sambil baca-baca liriknya. Alhamdulillah masih terawat rapi. Rocket Rocker album pertama ya. Ini gue dulu dikasih sih sebenarnya Rocket Rocker ini. Jadi dulu tuh kayak temen kuliah gitu kan. Kayak si Ucainya apa tuh. Ini kaset katanya lu dengerin di rumah katanya. Udah, ambil dan masih terawat, Cai. Oke. Dan ini si Bohai, sorry ya. Aduh Bohai, sorry Boy. Santai dulu. Ini Gelas Kaca. Gelas Kaca juga termasuk band-band keren juga sih. Ini sengaja belum dibuka. Gelas Kaca. Ini album kedua kalau nggak salah. Sebelum dia EP-nya tuh ada sebelum ini ada EP-nya, gue lupa judulnya apa. Gelas Kaca. Ini balik ke Melancholy kan. Ini ada Superman Is Dead. Ini album pertama juga, Kota Rock City. Sebenarnya bukan album pertama sih. Album kedua. Ini album pertama yang dirilis oleh Sony Music. Nah, setelah dia mayor label lah intinya. Ini album legendaris juga, udah rusak tuh, udah berapa tahun ya. Aduh. Nah tuh, yang belum tahu, yang nggak punya Superman Is Dead album pertama ya bukan outsider kayak. Ini album sejarah juga, ini masuk album terbaik juga nih. Walaupun katanya bahasa Inggrisnya ngaco pada waktu itu di review Rolling Stone Indonesia tuh. Tapi gue suka nih album Superman Is Dead. Munyin. Bawa dulu. Oke. Ini Coburn. Ini band grunge. Coburn. Sebenarnya ini ada CD-nya nih. Ini kaset tuh waktu itu. Ini gue bilang ini sebelumnya punya CD-nya dulu. Lama beli, terus akhirnya salah satu teman di Malang, You Record. Halo, Mas Yoy. Jadi You Record tuh ngeluarin versi kasetnya. Jadi dengan senang hati gue beli gitu. Sorry you, thank you you. Ini Coburn. Oke, lanjut. Nah ini dibeli saat kaset Store Day tahun 2017. Ini Write the Future. Ini band bagus juga nih, asik nih kalau dengerin ini kalau saat
santai-santai gitu. Ini asik nih. For the Future ini sebenarnya ada CD-nya juga nih. Kasetnya dirilis terbatas, cuman 60 pieces saja. Ini nomor 15 kebagian. Nih, Ride the Future. Dia biasalah, dia suka nyediain buat kali aja yang mau download digitalnya, dia ngasih ini Bandcamp. Oke. Lanjut. Nah, ini Stroy Villa. Dia gua dulu tuh saat datang, ini band Jogja juga ya, Stroy Villa. Dulu dia duet sama Sandi Aulia kalau nggak salah. Dia ini kaset yang lumayan gue cari lama nih, akhirnya gue dapet. Masih gue bungkus sengaja biar terawat, karena lagunya gue tahu sih sebenarnya. Lanjut. Ini kaset santai nih, Club Project ya. Oke. Ini balik lagi sama nih Kucing Dapur. Nah, ini sama Kucing Dapur, band favorit gue juga, dia grunge juga. Dirilis sama Mas Yui Record juga Malang. Ini salah satu yang gue cari juga nih, Kucing Dapur. Keren. Nih. I Had All Your Favorite Band. Gila. Hidup itu apa? Nah, judul albumnya gitu, Hidup itu apa. Kucing Dapur ini ada CD-nya sebenarnya. Ini versi kasetnya. Yang nggak punya kasetnya kasihan. Nih sama, ini band Malang. Ini bukan, sorry. Tadi kan Yui Record dari Malang. Ini band Malang, Remisa Dogs. Ini album kedua. Album pertamanya gue nggak punya kasetnya, tapi CD-nya ada. Nih, Remisa Dogs. Jadi si Rizky Toar sempat DM gitu. Pernah waktu itu dia punya lagu gitu, pengen di cover gitu. Jadi ngirim video. Tapi bukan di album ini sih. Ini produksinya Serawung Record. Serawung Record tuh ini bukan Serawung, Barongsai Record, sorry. Ini sama Club Project juga, biasa selingan terfoto. Ini ini Linkin Park juga, selingan juga ya. Nah, ini dia. Ini The Cat Police, album Tangsel halo warga Tangsel. Album ini I Give You Bless dan Before, ini dia bawain surf rock gitulah dia. Kalau sekarang sih ya teman-teman dia tuh kayak The Venturas gitu, yang biasa dengerin Mancing Mania nih, lalu kayak gitu lah. Enak nih guys. The Cat Police ini bonding sebenarnya, bonding sama ada kayak figura gitu dari kayu, keren. Ini ini Diris ini ya, ini cikal bakal rocket rocker sebenarnya. Sorry, bukan cikal bakal sih. Si drummer dia ini jadi rocket rocker gitu. Ini Diris. Nah, ini sama nih. The Cat Police juga. Album ya, The Cat Police banyak albumnya sebenarnya. Tuh. Dan di tangannya gue dapat selamat menikmati katanya. Gue dapat tangannya gitu. The Cat Police, sorry, thank you. Nah, keren. Cibodas Raya, Masakan Padang, ya lah, The Cat Police. Ini kasetnya Cat Police. Lanjut, Parahina Europea. Ini album Fox Pasundan gitu, jadi kayak Sunda. Itu kan bukan Sunda sih, enggak, maksudnya nuansa Parahyangan gitu. Oh ya, Parahina Europea. Ini album kedua kalau nggak salah, album kedua nih, belum dibuka. Sekarang harganya sekitar 50.000 kali. Oke, stop dulu, mau ngerokok dulu ya. Oke, lanjut. Ini sama masih di Cat Police. Nah, ini ada CD-nya juga nih. Ini gue beli di Record Store Day Tangerang 2014. Sengaja belum kebuka nih. Keren juga sih. Ada CD-nya nih. Kita bahas CD-nya. Ini Zoo itu kalau lo kenal siapa ya? Gue lupa ya. Aduh. Si Sukir Suryadi itu. Ini Zoo, ini band Jogja nih. Ini band absurd nih. Tapi mainnya Eropa, Amerika. Ini Zoo. Nggak tahu band berapa nih. Ini dia trilogi gitu sih. Ini ada Valium Record. Itu ada. Nih Zoo babak 3. Zoo.
nih penampakannya nih keren juga nih. 7 trilogi peradaban. Yang pertama tuh Neolitikum, babak 1, babak keduanya Mesolitikum, babak ketiganya Paleolitikum. Ini nggak tahu ini babak berapa. 7. Lanjut, ini Black Teeth, ini album kedua. Ini Black Teeth ini lumayan sih. Salah satu personilnya adalah Eno Netral, si Coki itu gabung dia di Black Teeth. Ini album Halilintar yang jari tengah di udara. Ini single dia. Bukan single sih, EP dia. Ini Black Teeth. Ini, nah ini yang tadi, ini masih Goodnight Electric. Nih, Goodnight Electric dia bikin Renaissance. Nih dia campuran demo-demo, dia kumpulan demo dari album pertama sampai album terakhir dia. Ini udah ditantangan semua nih. Ini Om Leo, ini Henry, ini Beth. Ini tuh. Ini Goodnight Electric. Ini ada CD-nya juga. Jadi ini tulisan Nana Record. Nih, tulisan Nana Record. Ini dia dirilis 200 dan tantangan juga. Yang gua nomor 99. Oke. Lanjut. Virus. Enak banget sih. Sambil jongkok aja, capek nih. Virus, matikan logika. Ini Virus nih kalau dibilang core-nya Indonesia. Sekarang nggak tahu band ini masih ada nggak ya. Ini Virus, gua dulu sering nonton bola sama dia tuh, kalau di stadion tuh pasti aja itu dia. Ada di Virus nih, nggak tahu kemana bandnya, masih ada atau enggak ya. Ya semoga band-band lama bisa pada rilis lagi gitu, atau gabung band apa gitu. Intinya tetap berkarya, mereka tetap bikin album. Virus. Terus ini juga sama, Virus juga nih. Ini Virus tuh kan, dia kayak pakai topeng-topeng itu. Virus nih, band Bandung. Belum sempet nyetel kaset kayak gini. Gue pengen nyetel lagi sebenarnya, biar terawat aja, biar kitanya dimanjain lagi gitu. Selanjutnya ini The Sigit. Nah, ini gue punya 4 kaset The Sigit. Ini album pertama dia. The Sigit itu Support Soldier Group Independent Talent. Ini album pertama dia, ini yang lumayan menggebrak waktu itu. Ini rilis barengan Seringai kalau nggak salah. Ini album pertama dia. Tuh, album pertamanya. Dia waktu itu masih diproduksi oleh Split Record. Dia belum sama Fast Forward ya. Ini album pertamanya Sigit album pertama. Terus ini album keduanya. Album keduanya ini. Ini album keduanya nih. The Visibility of Perfection. Ini lagu kayak Black Amplifier, Horse, No Hope, New Generation. Live in New York juga ini di Live in New York sebenarnya album pertama, tapi dia record lagi. Soul Sister juga. Jadi materi album pertama ada juga di materi album kedua gitu. Dimasukin lagi sama dia. Ini produksinya udah Fast Forward nih. Ini promo yang keren waktu itu sih, hampir semua di sudut-sudut jalan Bandung tuh ada poster-poster dia gitu. Kadang gua ambilin gitu satu gitu. Ini album keduanya nih, keren sih. Tuh. Wow, keren banget ya. Jadi dulu tuh kalau mereka bikin materi album sama dia nggak bener-bener kayak totalitas gitu, dari pengemasan semuanya keren. Ya terbukti ini masih terawat nih, masih clean lah, untuk audionya masih clean, enak banget. Ini yang ketiga, ini dulu kali ya. Nah, ini baru nih.
Ini sebenarnya double album dia kalau CD-nya tuh. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang kedua doang yang ada kasetnya sih. Heart Dyslexia. Nah, ini sama produksi fast forward juga tuh. Oh. Ini, nah ini sebenarnya box set sih. Ini ada di box set, salah satu box setnya. Di box setnya itu ada poster, ada kayak apa sih, kayak postcard gitu, salah satunya kaset. Nih, gua ada 2 box setnya waktu itu. Dulu beli cuma 350, sekarang ada yang jual sampai 500 kalau nggak salah. Ini box setnya sini lumayan langka juga nih. Tuh, cuma ini kasetnya waktu itu pecah jadi diganti tuh. Nih, pecah waktu itu ngapain ya? Waktu itu pecah diganti kayak ini. Jadi masih aman. Ini dari The Sigit. Oke, ini The Sigit. Ya, 4 album. Dia sebenarnya ada lagi album-album yang terbaru. Gue beli. Ini band masa kecil gua. Sendal Jepit. Dulu di era Saparua itu kalau gara-gara di ini Sendal Jepit nih. Ini sebenarnya album pertamanya ada sih, bukan ini sebenarnya. Ini album kalau nggak salah album kedua gitu. Ini the best sebenarnya, the best of-nya nih. Makanya dia bilang ini albumnya ini bukan album baru karena materi lagunya yang baru cuma satu doang di sini, Falling Away. Sisanya ya materi lagu lama. Kayak What's Your On, Break It Up, Nina, oh Nina itu. Ini album ini ada di album pertama, maksudnya ini the bestnya nih. Ini produksi My Own Record, My Own Deck maksudnya. My Own Deck itu si Maruli Hasiolan kalau nggak salah. Maruli Hasiolan tuh ya mantan gitaris Najepit juga. Najepit. Ada lagi sebenarnya setelah ini dia ngerilis kayak 2 sequel gitu. Setelah ini buka album baru, dia baru ngerilis ini buka album metal, covernya merah. Kalau nggak salah ada juga, nggak lupa di simpennya. Ini Polistar Embassy. Ini Science Tomorrow EP. Sebenarnya ada 2 nih, ada yang mana hitamnya juga tapi di mana ya lupa. Ini nih. Ini sama berapa bulan seterusnya dia rilis CD-nya juga. Ini Science Tomorrow EP. Keren, artworknya keren ini, suka banget tuh. Niat banget. Ini Nana Barikot ya. Ini kalau nggak salah dirilis cuma 100 kalau nggak salah. Ini tahun 2017 beli. Iya, ini nomor berapa ya? Nggak tahu. Pokoknya nggak ada ini sih. Cuma ini 100 pieces aja kalau nggak salah, dirilis 100 pieces. Ya susah. Susah. Ya. Ya susah, nanti dulu deh. Lanjut, oke. 12 AM. Ini kompilasi, aduh udah susah dibuka nih kayaknya. Kompilasi Gokil nih, karena pengisi band-bandnya itu lumayan cerdas semua. Salah satunya Coil, Seringai, Kubik, Logam, Kremlin. Ini kompilasi soundtrack film 12 AM nih. Filmnya nggak terlalu bagus menurut gua, tapi kompilasinya keren banget ini. Lihat Coil waktu itu dia bawain Hiburan Ringan, terus ada Kubik bawain The Blessed Sides, terus Lencana dia Seringai. Ini keren. Ini ada CD-nya juga. Kalau nggak salah ini ada CD-nya juga nih. Kompilasi 12 AM. Nih, yang dulu masih harga suara yang nyetak ini. Nih. Keren, kemasannya juga bagus. Suka gua. Dia ada selongsong gitu. Nih. Oh iya. Dulu.
2 menit ya. Ya, lanjut. Ini Neowex Paralak. Ini dari 15. Banyak gua kaset sebenarnya pas record store day gitu. Pertama kaset itu langka, keduanya asik aja gitu ketemu teman-teman yang sesama suka hobi gila kaset. Jadi Neowex ini album ini dirilis cuma 100 aja dan gua nomor 87 gitu. Ini Neowex, so kan Neowex. Oh, senar jepit gua ada 2 ya. Iya, ada 2 senar jepitnya. Ini bung keduanya mana? Pokoknya ada nih bung 2 nih. Ini sampai 2 gini double ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ini 2. Satu buat setel, satu buat di dulu kan emang biasa beli 2 sih. Jadi satu buat sengaja di setel, satu lagi ya buat dipajang aja. Tuh. Ini homogenik. Ini kalau nggak salah album kedua nih, album kedua. Nah, di album pertama ini sama produksi, oh masih segel ya. Oh belum pernah buka berarti. Ini dulu 20.000 kalau nggak salah nih. Ini aku beli 2 kalau nggak salah nih. Yang satunya nggak tahu hilang, kayaknya kalau dipinjam temen, ya tahu hilang aja. Apa bayar weekend? Ini nggak tahu lah. Ini kaset, salah satu kaset bootleg yang mau beli. Jadi dulu legend record kalau masalah ini si legend si Gagan tuh dia bikin bootlegan gitu, bootleg banyak sih, ada rilis ya, salah satunya Papaya Weekend. Jadi gua suka banget sama album ini dan dia nggak rilis di Indonesia, dan jadi pas si Gagan nggak rilis ini, lo mau beli nggak? Ya mau, gue bilang. Sini ada Papaya Weekend, dia bilang ada, makanya gue beli. Ini Papaya Weekend, ini bootleg sebenarnya tapi hasilnya keren banget ini. Suaranya jernih banget, nggak tahu sih Gagan di masternya dari mana gitu, bagus. Apa lagi nih? Nah, ini Raspala band grunge juga dari Bogor. Salah satunya adalah Aksi Naluri Mati, itu Logika Analog. Ini salah satu singlenya Logika Analog, ada di YouTube. Ini band bagus juga. Ditunggu album keduanya Raspala. Ini bundling nih gua waktu itu, ada kaset, ada CD sama kaos. Raspala, nih Superman is Dead. Ini salah satu titik di mana Superman is Dead menemukan ya Superman is Dead yang sekarang. Ini dia masih Sony Music, cuman dia kayak keluar pakem gitu. The Love Black Market Love ini menurut album titik balik dari Superman is Dead setelah dia berapa tahun itu. Dan dia artworknya juga keren banget, dia gila nih Superman is Dead. Tuh. Keren banget ini. Bagus. Tuh. Wih, gila, titik balik Superman is Dead. Satu lagu hits yang gua suka di album ini adalah Bangkit dan Percaya. Itu bagus, lagu itu kayak orang yang udah depresi, yang orang-orang nggak punya tujuan, tapi dia nemukan titik balik di mana dia harus bangkit dan emang percaya. Ini bagus, keren banget. Ini album ini bagus, salah satu album favorit gua. Cuma ini udah rusak, tapi masih enak, beritanya masih oke, masih mulus. Artworknya juga keren banget. Ini Rocket Rocker album kedua. Ini album pertama itu, yang ini album kedua ini dia udah mulai dirilis Sony Music nih. Jadi di album Ras Bebas. Ini album kedua dia. Ini udah soundnya juga udah sound ya udah bagus lah. Ini sengaja warna pink karena menurut dia ya punk itu nggak harus identik merah atau hitam, tapi pink juga adalah punk. Punk is pink. Pink is punk, gila kayak gitulah. Lagu teman-teman ini juga dia ngerilis salah satu lagu, maksudnya beruntungnya dia di album ini dia bisa ngerilis album Pesta. Elpa Singer kalau nggak salah Pesta tuh.
dan itu roket rocker banget, berhasil dia ya. Oke, ini album keduanya Rocket Rockers nih, Sony Music 2004 ya. Apalagi, oh ini Harapan Jaya. Nah ini kan bilang tadi Harapan Jaya mana ya, yang pertamanya, oh lupa mana nih yang pertama nih. Nah ini album pertama Harapan Jaya. Ini masih Edi Brokoli, album kedua juga masih Edi Brokoli. Ini yang berlari-lari ke sana kemari. Ini nih album pertama dia yang Kuliah Pagi. Jadi gue waktu pertama dengar lagu ini waktu SMA kelas 1 gitu lah. SMP, masih SMP nih lagu ini. Ini kok ada band kayak ngasal gitu tapi keren gitu. Edi Brokoli, di sini ada Upi, ada si Alpin tuh gitarisnya juga Teenage Destar. Ini album pertama dia, produksi EMI. Ini langka juga sih kayaknya nih, album ini udah nggak tahu nih masih ada nggak? Kayaknya udah nggak ada di pasaran sih, cuman kalau dicari sih ada, cuman second gitu. Ini album pertama dia, Demi Ibu Pertiwi, keren. Nah ini baru dia album ketiga. Di album ketiga ini nggak tahu album Mati Surinya Harjay kali ya. Ya di sini udah ada Firman nih, Firman Runtah waktu itu. Ya sekarang jadi drummernya The Brandals sama Teenage Destar. Teenage Destar dulu baru The Brandals. Dan dia masih main di dua band itu. Di album ini album bukan titik balik sih. Ini album terakhir juga. Harja sampai sekarang nggak ngeluarin album lagi. Ditunggu ya. Ini album ketiga dia, Presiden Rock and Roll. Tuh. Nah ini si Firman. Nunggu gue ngomongin tadi Firman. Tuh, ini Harjay, Presiden Rock and Roll. Melanie, keren, awalnya keren sih, kayak The Majestic tuh kalau lihat dikit-dikit. Habis ya, bawa pertama habis, durasi berapa nih? Rela 35. Masih ada kaset. Ini gua ada kaset Efek Rumah Kaca. Jadi ini kumpulan demonya Efek Rumah Kaca. Jadi gua baca deh. Jadi ini gua bacain dia. Gua punya 2 nih. Dia cuma dirilis berapa pitches gitu ya, gua lupa. Ini oh iya 350 pitches. Dan dia kalau nggak salah 1 jam udah habis. Dan gue nih yang pertama sih dapat, yang kedua dia ngeluarin PO lagi, gue pesen lagi dan dapat lagi. Gue bacain sendiri ya. Banyak yang berpendapat membuat album pertama itu adalah pengalaman paling menyenangkan karena mengerjakan tanpa beban, tanpa ekspektasi dan mungkin tanpa tenggat waktu yang ketat. Bagi Efek Rumah Kaca, materi album pertama mulai dikerjakan sejak tahun 98. Dimatakan sejak 2001, direkam demonya sejak 2005, dan akhirnya dirilis pada 2007. Sebelum album pertama rilis, mereka sempat mengadakan materi demo ke beberapa label rekaman, namun tidak ada satupun yang merespon. Setelah itu, materi album pertama Efek Rumah Kaca hampir tidak jadi dirilis karena para personil sudah move on dan malah tengah asik workshop lagu-lagu baru yang menjadi cikal bakal album kedua yang dilakukan bahkan sebelum album pertama dirilis. Konon pada periode tersebut Efek Rumah Kaca sudah mengantongi materi kurang lebih 50 lagu. Gila, 50 lagu. Pada pertengahan 2016 saat saya baru resmi menjabat sebagai manajer Efek Rumah Kaca. Ini yang ngomong manajer ya, gue cuma bacain doang. Manajer sebelumnya Yuri melimpah 2 buah harddisk yang di dalamnya berisi berbagai dokumen Efek Rumah Kaca seperti foto, video, dan juga file lagu. Setelah mengecek lebih lanjut, saya mendapati ada beberapa file lagu dari materi album debut Efek Rumah Kaca yang cukup berbeda dengan apa yang termuat pada album selama ini yang saya dengar, yang gue dengar juga berarti. Ada yang memiliki durasi yang lebih panjang, ada juga yang terdengar lebih mentah. Yang lebih menarik lagi, ada juga beberapa lagu yang selama ini tidak pernah dirilis dalam ketiga album Efek Rumah Kaca gitu. Jadi yang pertama kan Self Title, yang kedua itu kan Kamar Gelap, yang ketiga itu Synesthesia. Nah,
Jadi lagu-lagu yang dirilis di sini itu nggak ada di 3 album, ada yang nggak ada di materi 3 album itu. Gitu. Saya pikir akan sangat menarik dan berharga terutama bagi para penggemar ERK ya. Jika kumpulan demo dan materi yang tidak dirilis pada akhirnya dapat didengar oleh banyak orang. Saat ini saya menyampaikan ide ini ke para personil. Awalnya Holil tidak begitu percaya diri disebabkan kualitas audio dari rata-rata demo yang kurang begitu baik. Holil semakin ragu ketika saya mengajukan ide untuk merilis beberapa materi yang tidak terpakai dalam ketiga album Efek Rumah Kaca. Selama ini materi-materi tersebut nganggur karena belum memenuhi standar melodi dan lirik yang diinginkan dari para personil. Setelah melalui berbagai pertimbangan dari beberapa lagu yang tidak terpakai yang ada di harddisk, akhirnya hanya satu lagu yang dapat dirilis bersama dengan kumpulan demo yang memiliki cikal bakal dari album debut Efek Rumah Kaca yang selama ini kita dengar. Setelah saya telusuri kembali harddisk Efek Rumah Kaca, kumpulan file demo dan lagu yang tidak terpakai itu ternyata banyak yang hanya tersedia dalam bentuk file MP3 yang bukan merupakan tipe file standar dari rekaman audio yang biasanya menggunakan file web. Nah, jadi MP3 sama jadi gini. Kenapa orang kalau untuk master tuh biasanya pakai web atau FLAC lah gitu. Jarang MP3 karena MP3 itu biasanya turun lumayan jauh. Lu beda lah kalau dengerin MP3 sama web itu jauh banget. Makanya, nah yang sayangin itu ya termasuk si Oli ragu itu karena file masternya itu ternyata MP3 bukan web. Itu nggak tahu tuh gimana ceritanya kayak gitu. Saya lalu membawa file MP3 tersebut ke Reja Hilmawan dari MH Studio yang menyanggupi untuk merestorasi dan membuatnya menjadi lebih layak dengar. Setelah proses mastering, hasil restorasi dari kumpulan demo dan lagu yang tidak terpakai ini akhirnya dapat dirilis ke publik setelah lebih dari 10 tahun. 10 tahun di harddisk. Album Purwaswara ini mengajak kita untuk menjadi saksi dengar dari perjalanan Efek Rumah Kaca. Mendengar kumpulan demo ini seperti membawa ke dalam studio tempat berlatih para personel Efek Rumah Kaca sejak tahun 2001 hingga 2005. 4 tahun tuh. Hampir tidak pernah absen latihan, kedisiplinan dan keteguhan Efek Rumah Kaca dalam mengasah karakter musik mereka selama tahun di studio latihan dan tanpa manggung. Itulah yang membuat Holil sempat mengatakan Efek Rumah Kaca adalah band semi militer katanya. Mendengar kumpulan demo di Purwaswara yang jauh dari sempurna ini juga mengingatkan kita bahwa semua memiliki awal dan proses untuk menjadi lebih baik. Nah, kalau misalnya suatu hari gua baik, lu lihat video ini ngaco benar tanpa, gila, parah. Ini album Purwaswara. Jadi lumayan nih, di sini ada Jatuh Hati, Demo, Jatuh Cinta itu biasa saja, bukan lawan jenis. Ini materi album pertama nih. Belanja Terus Sampai Mati ini versi awalnya, Insomnia versi awal, Demi Masa versi alternatif, Di Udara itu lagu yang nyeritain tentang almarhum Munir, aktivis HAM yang sampai sekarang udah terketahuan sih, cuman masih kamisan masih ada. Mudah-mudahan benar-benar diungkit tuntas semua ya. Oke, ini album pertama dia, demonya nih. Dia cuma segini doang sih, tapi keren. Album ini lebih kayak sejarahnya Efek Rumah Kaca, perjalanan Rumah Kaca dari 2001 sampai 2005 terangkum dalam album ini. Ini gua ada, ngomongin Efek Rumah Kaca, album pertamanya gua lihat udah sampai 1 juta tuh harganya. Mudah-mudahan ini gua sih nggak mau niat jual. Ini buat artefak aja. Ini album kedua, album kedua. Ini gua punya 2. Suatu saat mau gua kasih 1. Mata buat siapa? Lanjut. Tapi aja break dulu ya. Oke, lanjut berikutnya. Masih ada berapa kaset lagi? Ini Mooners itu proyekannya si Rekti Sigit. Yang pertama dia Tabiat.
Ini ada CD-nya. Di sini gua adalah. Ini sengaja gua segel karena gua biasanya nyetel di CD aja. Tapi kadang di kaset juga sih. Ada nih satu lagi seperti ini. Nah, ini Garhana. Ini nggak tahu gua dengerin lagu ini kayaknya asik aja gitu. Ada band kayak gini ya, kayak Prancis gitu. Garhana ini ya sebenarnya cuma ada 2 lagu doang di sini. Yang pertama Long Shot Drill. Itu lagunya. Tapi nggak enak. Yang enak dia sih. Maksudnya gue yang nggak enak. Ini duo itu. Halo semesta, kami Gerhana ingin memperkenalkan diri melalui bentuk fisik perdana kami yang berjudul The Introduction. Sangat berharap melalui kaset ini kita bersama-sama dapat menikmati kebahagiaan yang mengiringi perjalanan baru kami. Look up the sky tonight, the stars are looking back at you. Gila, ini keren banget Gerhana. Ini album pertama dia, album fisik pertama dia juga kayaknya. Ditunggu album fullnya ya, karena materi lagunya asik banget. Garhana, ini rilisan Warkop Musik. Iya, ini Warkop Musik. Cuma ada 2 lagu. Ini Octopus. Ini jarang gue denger sih, tapi kadang-kadang gue denger juga. Ini Stoner gitu lah, Stone Rock. Ini Mustache and the Bird. Ini dia featuring Nosale itu vokalis Hujan apa ya dia ya, band Malaysia, dia orang Malaysia. Nosale ini belum gue buka, tapi materi lagunya udah gue sempet dengerin. Ini Sugarcane, ini alternatif rock juga ya, boleh dibilang keren juga nih. Ini In a Mess, ini album ke berapa ya, kedua atau kedua kalau nggak salah nih. Ini band Bogor juga, ini skena musik Bogor nih, dia produksinya Hujan Record. Nih, ini ya yang tadi, ini Remisa, gue beli 2 sengaja. Ya biasa, 1 buat nyetel, 1 buat di display aja. Masih ada. Oke, lanjut berikutnya. Ini, waduh, ini album metal Independent Rebel. Salah satu lagunya di sini ada, pokoknya band-band ini nggak tahu pasti masih ada atau gimana nih band ini ya. Ini salah satunya ada Burger Kill di sini. Independent Rebel nih, salah satunya ada Burger Kill. Ini pokoknya tulisannya aja ya khas metal gitulah tuh. Tuh, gua waktu beli aja karena gue pikir ini salah satu rilisan yang harus dibeli gitu ya. Ya bener kan, sampai sekarang kan ya Burger Kill kan ya tahu sendiri, salah satunya ada Burger Kill, ada Jasad, ada Restless, Disinfected, Dining Out nggak tahu masih ada atau enggak ya Dining Out ya. Ini boleh dibilang nih ujung burung rebel nih. Lanjut, ini Kindergarten. Baru Dax ini Ska juga kan, orang Ska nih. Nah ini Sigmund Crimson Eyes. Ini dia double album gitu. Sebenarnya ada yang double album, ada yang enggak juga. Cuman nggak tahu dia. Ini salah satu album yang rilisnya banyak berbagai versi nih. Ada yang biasa aja, ada yang double album, ada yang kalau salah kayak bentuk hard disk gitu. Dia dirilis juga di Malaysia. Sigmund itu ini udah tangannya tuh. Ini side C sama D. Berarti ada A sama B-nya. Nah, ini dia A sama B-nya nih. Nah. Ini A sama B-nya. Tuh. Sigmund. Gue ada tantangan juga. Haikal Azizi atau Bin Idris, kalau lu pernah denger Bin Idris. Nah, Bin Idris itu adalah vokalis Sigmund. Cuman dia di proyekan Bin Idris itu dia lebih ke Fox, dia malah yang banyak rilis sekarang kayaknya Bin Idris daripada Sigmund. Sigmund nggak tahu kemana nih orang-orang ini.
Ini produksi Orange Clip ya. Tuh, pakai pak juga nih. Ini ceritanya maksudnya sih biar awet, tapi malah jadi jelek ya. Ini selongsongnya nih. Coba. Sigmund. Nah ini saja makat, kita balik sekarang ke saja makat. Album ini kalau nggak salah ini Apologia nih, dia ada versi CD-nya juga, cuma ini versi kasetnya. Ini lumayan album yang langka, terutama kasetnya ya. Kasetnya ini termasuk langka nih. Yang punya album Apologia, cung ngacung. Ini Apologia. Gue dapat kaset ini juga hibah sebenarnya sih dari Kang Ari. Kang Ari di Puncak Bogor. Jadi dia waktu itu mau pensi. Terus gue pernah nanya, lu punya album Apologia? Punya, gue termasuk banyak lo album Saja Makat. Oh boleh, lu mau dilelang atau gimana? Ya terserah katanya. Ya udah, selama gaya cocok. Ya dan gue pikir cocok, jadi angkut. Dan di sini ternyata ada sejarahnya Ari juga tuh, si Ari Santana, namanya Ari Santana ya, oleh Kang Ari kalau misalnya lihat, sorry ya. Ini di sini ada curhatan dia gitu, mengapa selalu dihina dan disakiti ya Allah Kang Ari. Sekarang Kang Ari udah move on ya, dia udah punya anak satu, udah anak satu udah dua ya. Ya yang jelas dia udah move on dah, dia udah nikah sekarang. Ini Kang Ari nih. Kang Ari, thank you ya. Artefaknya dihimbahin, bukan dihibahin sih, ya intinya persain sama saya ya Kang Ari. Dan ternyata album ini adalah album yang sangat langka sekali. Nggak tahu, dan sangat terawat. Dan sempat gue dengerin beberapa kali tuh, ini audionya masih keren gitu. Ini Apologia Saja Makat. Lalu, nah ini Indie Party itu proyekannya, bukan proyekan sih. Ya biasalah IKJ Connection. Ini sebenarnya ini alternatif cover nih. Sebenarnya covernya bukan ini. Ini nggak tahu dirilis berapa gitu. Ini Narcobus Record. Ini vacation ini di record di Abbey Road. Abbey Road itu yang rilis The Beatles. Dan salah satu band Indonesia yang beruntung lah, terutama band indie gitu. Band indie tapi dia nge-record di Abbey Road, nggak segampang itu, nggak semudah itu. Dan nah ini contoh fotonya nih. Biasanya cuma 2 lagu, On Vacation dan Ku Butuh Sponsor Lagi. Ini band catchy juga, keren. Nih, aduh. Kubil itu salah satu membernya ini juga. Siapa ya? Aku jadi lupa sih. Nih. Tuh. Vacation. Ini bukan ambil dulu lah muka. Ini juga Saja Makat juga nih. Ini album Celebration, ini Chinese New Year. Sengaja belum gue buka. Ini produksi Langan Suara. Nah, ini gue sengaja request, gue pengen nomor 16 dari 100 dan dikasih. Ini sama Langan juga, audisi Langan juga. Langan Langan Serawa Record Tangerang. Nih. Ini apa nih? Oh ini sama nih. Udah berapa jam ya? Lihat dulu deh. Oh, belum sejam. Bukan aku sejam ya. Capek masa pakai ini nih. Nah, masih banyak. Dulu ya. Capek.
rokok dulu aja. Udah sejam. Ini baru kaset. Nanti gue rencana mau CD juga. Apa-apa, anggap aja nih dokumentasi gue aja sih sebenarnya. Dan ternyata kaset gue sebanyak ini gitu. Gue juga bingung nih. Ini sebenarnya masih ada kaset-kaset lagi kayak yang mainstreamnya kayak Pearl Jam. Gue banyak sih Pearl Jam, GNR, Blur, banyak. Yang lokal-lokal kayak lokal-lokal zaman dulu kayak Slang gitu, Slang, BIP, banyak. Nanti gua review juga sih, bukan review sih, dokumentasi aja. Ini nggak apa-apa nih. Yang pertama gua sengaja kasih yang anti mainstream dulu dah, kali lu pada nggak tahu gitu kan, atau mengingat-ingat lagi, oh ternyata gue punya kaset ini loh gitu, atau gue punya kaset ini kemana ya gitu, atau gue pengen kaset ini. Next gue mau ngebahas juga dari mana gue beli kaset ini, terus sampai sekarang ada nggak yang jualan kaset. Lu jangan salah, yang jualan kaset itu masih banyak sekarang, banyak banget gitu di Instagram di mana, atau lu cek aja kalau di Instagram pakai hashtag jajan rock tuh banyak banget toko kaset. Jangan lu bilang kaset udah nggak ada peminatnya, bohong. Wah gila banget. Ini gue mau kasih tahu aja nih, kalau karena sekarang pandemi sih ya, kalau dulu tuh saat Record Store Day itu yang peminat kaset tuh banyak banget, dan kayak kaset tuh kayak jual gorengan gitu, abis gitu. Apalagi yang rilisan yang limit gitu, itu wah kalau lu kesiangan nggak bakal dapet, susah banget. Apalagi sekarang posisi gua di Kalimantan itu susah, nggak bisa. Kalau dulu masih di Jakarta sih masih enak, tinggal pergi ke Citos atau kemana gitu udah dapet. Sekarang susah, ya gua harus punya relasi di sana gitu untuk dapetin kaset ini tuh. Oke lanjut ya. Ini kesukaan disegel. Ini The Trees in the Wild. Ini sebenarnya album pertamanya yang jarang langka nih. Ini ada CD-nya juga nih. Ini The Trees in the Wild. Ini masih segel nih. Trees in the Wild. Nih. Terus nah ini The Marmas yang tadi gua flashback masalah senda jepit. Jadi si Maruli itu bikin bukan proyekan, dia solo bikin, ya itu The Marmas, ini album pertamanya. Don't Hear This, The Marmas. Ini lagunya keren-keren, melodik abis nih, asik loh, kayak My Affection. Terus ada dia di video My Declaration, dia kayak bikin sendiri aja gitu, bikin video klipnya gitu. Ini bagus nih, ada di YouTube kalau nggak salah, lu cek aja. Ini The Marmas. Nah, ini sengaja kayak gini, kayak bisa side A, side B gitu. Kalau bosen tuh pakai yang ini gambarnya. Kalau misalnya bosan lagi lo pakai yang ini. Jadi gue lebih suka yang ini sih. Ini yang pertama dia. Dia produksinya My Audak Record juga. Ini terus ini yang dia mau keduanya. Ini nggak kalah keren juga dia album ini. Ini kayak The Story of the Joe and the Monkey. Cuman lagu ini masih dikit sih. Nah, ini album keduanya. Tuh. Ini Maruli nih, ini kayak psikopat gitu. Dia satu orang tapi seakan-akan kayak ada 4 orang gitu. Kayak dia kayak punya jurus Naruto gitu. Tuh. Nah, tuh. Ini You Heart This. Kamu bisa. Ini album keduanya. Album ketiganya ditunggu. Album ketiganya dia cuma digital doang tapi fisiknya belum. Ayo, Om. Dirilis album ketiganya, Om, biar nambahin koleksinya. Oke, ini Skandal. Ini kenapa beli kaset ini? Waktu itu Winona Tapes itu, ini sebelumnya gue sebenarnya pernah CD-nya dulu. Jadi gue dengar CD-nya, ini kok album keren banget gitu ya, bagus gitu. Ya maksudnya ya di era saat itu ya, bilang dengerin lagu kayak gini tuh kok jadi kayak flashback zaman gue waktu SMP gitu, dengan alternatif bukan alternatif sih, maksudnya alternatif Britpop gitu, Britpop tapi ada sound ke Seattle gitu. Ini Skandal. Ini CD-nya ada, cuman nih sengaja gue beli kasetnya 2. Ini Winona Tapes nih, sengaja gue segel. Ini gue nih Winona Tapes. Skandal Jogja.
Lanjut Random Brothers, ini sama gue beli di Record Store Day, atau lupa Record Store berapa. Ini produksi Lemonade Record. Ini Random Brother itu adalah proyekannya si Randy Niji, dan dia keren juga ternyata. Ini produksi Lemonade dan dia ternyata ada ya kayak lo-fi gitulah. Nih Random Brothers, berarti kira printer kali. Nih. Terus ini satu Yellow Jet Club. Ini kalau dilihat konten gua berikut sebelumnya nih ada nih yang di bakau gitu. Ini dia kasetnya nih. Yellow Jet Club itu adalah band Semarang ya. Gua nggak tahu sih beradanya sekarang gimana nih Yellow Jet Club. Ini band keren juga nih. Dia ada dua lagu, Shake the World sama High Mess. Yang gua itu adalah High Mess. Keren, dia kayak apa ya, kayak Franz Ferdinand gitulah. Dia Particular Record. Nih sebenarnya Particular Record tuh ngeluarin banyak juga sih, nggak hanya Yellow Jet Club. Sebelumnya ada Oli Action. Nih Yellow Jet Club tuh. Nah ini Caron and Roll. Ini stok lama. Caron and Roll tuh album pertamanya yang boleh. Nah itu. Ini kasetnya. Ini kalau nggak salah Pita Hitam nih rilisannya. Oh iya benar, Pita Hitam Record nih. Pita Hitam Record itu lumayan banyak sih yang dia rilis. Salah satunya yaitu blues landirinya Jason Rentry, JJ Boy. Oh iya. Tuh deh, Pita Hitam Record. Ini ada Honda CB yang 70-an. Honda CB itu sebenarnya di album pertama juga ada dia. Saya versi CD-nya ya. Tuh, ini stok lama, jadi nggak tahu nih kayaknya album ini ya pengen aja dia ngerilis kaset gitu. Nah nih Pita Hitam Record tahun berapa nih ya dia ngerilis ya? 2015. Ini 2015. Ini rilisan keempatnya Pita Hitam Record tuh ya dipersembahkan untuk Caron and Roll. Oke, terus ini kita ke kayu Sasiko nih. Ini boleh dibilang Radiohead-nya Indonesia nih, selain lain band ya. Ini band Bali, Kayu Sasikun. Sekarang dia jadi apa ya bandnya tuh ya? Lo ya dari lupa ada apa ya? Pokoknya dia ini sekarang, aduh gua lupa ada apa ya? Oh Zat Kimia. Nah sekarang dia punya band namanya Zat Kimia. Zat Kimia itu ya itulah dari Kayu Sasikun ini. Cuma Zat Kimia lebih ke grunge gitu ya. Ini keren, ini band Bali, ini album pertama kalau nggak salah. Salah satu hitnya waktu itu ada Pria Dijajah Wanita, gila kan? Tuh, ini Proson Record. Nggak tahu tahun berapa nih ya? Kayu Sasikun. Ini artworknya keren banget kan? Gila. Band Bali nih. Kayu Sasikun. Yo mana ini? Lanjut ke masih produksinya Lemonade Record. Yang pertama adalah Hello Benji and the Cobra. Ini anak muda nih. Nih Lemonade, ini juga Lemonade, keadaan rap, ruang waktu. Jadi dia nggak tahu nih, dia artworknya kok kayak zaman dulu. Mungkin disengajain kali ya, biar dia punya ciri khas. Fontnya juga font yang ya klasik gitulah. Lemonade. Nah ini juga produksi Pita Hitam Record. Ini album ke kalau dalam segi ini sih album keduanya Mangkiti Millionaire setelah Lantai Merah. Lantai Merah nggak ada kasetnya, cuma CD-nya doang. Tapi ini ada CD-nya. Ini kalau nggak salah CD-nya dirilis sama The Mayors. Kasetnya sama Pita Hitam Record. Di album ini banyak lagu-lagu yang gue suka sih. Salah satunya ya adalah Senja Membunuh, Sepi Melaju. Terus ada yang kayak nirpanaan gitu kayak Men gitu, keren lah di album ini tuh. Tapi di album ini dia sisa berdua kan, nggak tahu sisanya pada kemana orang tuh. Nih sampai sekarang Mangkiti Millionaire masih aktif ya. Dia terakhir dia albumnya Bipolar kalau nggak salah ya, album Bipolar. Ya mudah-mudahan dia masih tetap eksis lah, gue masih suka nih. Ini salah satu band favorit gue nih, Mangkiti Millionaire. Ini akses ya.
Oke lanjut. Apalagi nih? Ini dia. Ini ini salah satu rilisan Pita Hitam Record juga. Belum gue buka ya, belum gue buka nih. Dia nanti ada segmen tertentu lah buat ngebahas di album ini. Ini albumnya Blues Lendir, Jason Renti. Di dalamnya itu berapa lagu dia? Cuman kalau nggak salah dikit aja lagunya. Dia ada page-nya juga tuh. Sebenarnya gue kemarin beli 2, satu teman minta teman di Bali kalau di mana dia minta, gue mau dong gak kebagian katanya. Yaudah, akhirnya dia tebus. Intinya gue jual. Gak apa-apa lah dia punya kan, nge-share aja. Gue juga ada 2. Ini Blues Lendir. Nah ini salah satu album Jakarta Movement, ini produksinya Aksara Record juga. Ini pengisi line up-nya adalah Jakarta Movement. Yang pertama ada Tika. Nah, Tika tuh, terus ada Homogenik band Bandung, Farmer Group, DJ Sumantri, banyak lah. Tuh. Ini Jakarta Movement. Oke. Jakarta Movement. Tuh ngasetnya Aksara Record ya. Sekarang Aksara Record nggak tahu jadi apa ya, udah nggak ada. Aksara Record udah kalau nggak salah sih udah nggak ada, mungkin jadi The Mayor kali ya. Yang tahu boleh lah komen kalau denger. Nah ini album, salah satu album yang kok keren ya, kok kayak psychedelic. Dia sih ngaku Sabta Rasa Antiseptics. Dia bilang sih katanya jangan download eksperimen, tapi menurut gue ini keren. Ini si Jarwo siapa ya? Si Dewo kok Jarwo. Dewo itu anaknya Joni Iskandar. Ya album ini dia nggak jauh dari album bapaknya sih. Dia pakai tam-tam gitu, tapi keren. Dia lagunya pakai bahasa Inggris, keren lah. Jatuhnya kayak The Doors gitu. The Doors kayak ya khas psychedelic gitu lah. Ini tahun 2017 diproduksi sama Amplop Records sama Papillion. Ini band Bogor. Dia rilis sama kasetnya juga, CD-nya juga waktu itu. Jadi gue beli ini gue beli langsung di Record Store Day tahun 2017 waktu itu pas di Jakarta. Jadi beli juga. Ini keren. Ini Majestic. Ini sekarang bandnya nggak tahu kemana nih. Majestic. Soalnya si Andre, kalau nggak salah si Andre ini sekarang vokalisnya jadi PNS dia di Riau apa di mana gitu. Ini band rock and roll juga nih. Sekarang udah nggak ada nih bang, udah bubar. Ini tahun 2004 tuh. Tuh Majestic. Lanjut muatan lokal. Ini sama, beli di Record Store Day juga. Muatan lokal. Tuh. Antisipasi ledakan susulan. Gila apa ya? Atoknya keren. Ini kalau jadi kaos keren juga nih. Muatan lokal. Dia Kamengski Record. Si Kamengski itu ya si Ameng coy. Dia emang upload yang keren lah. Nggak tahu dia sekarang berevolusi jadi record gitu. Dan yang absurd juga yang dia bikin tuh, yang dia rilis. Muatan lokal. Apalagi, nah ini Bermuda, ini Irwin Ardi itu yaitu gitarisnya si Bangku Taman tadi. Irwin Ardi. Ini cuman ada 2 lagu aja, Bermuda sama My Little Girl. Ini lagunya asik juga sih, nggak ya aneh juga gitu si Irwin yang bikin, yang gitaris, terus dia sekarang solo bikin album, bikin lagunya yang jauh dari Bangku Taman menurut gue sih. Cuman kayak ada Graham Saxon gitu, Blur. Asik juga nih, boleh dikoleksi. Ini Sirka Rama. Duh, gue pernah sebenarnya sebelumnya pengen bikin konten tentang Sirka Rama, cuma tanpa musiknya gitu bisa nggak ya? Dan ternyata garing, ya sama kayak inilah, garing lah. Ini produksinya Nana Barikot. Dia cuma ada 2 lagu doang, Sweet Shining sama Empty Room. Lagunya enak, ini kayak The Doors gitulah.
ada ruh di Beatlesnya juga sebenarnya nih sekarang mah. Pink ya. Beberapa jam ya, lihat dulu. 1 jam lebih. Polka Wars ini album pertama Top Gear. Terus dia bikin yang sama kalian lihat itu apa ya judul ininya ya, albumnya CD. Ini produksi Nana Record, jadi dia diproduksi cuma 100 doang. Sengaja nggak gua buka karena ini gua pikir ya buat artefak aja nih, artefak Nana Record diproduksi 100 dan gua nomor 69. Jadi lagunya ada Top Gear sama ya ada satu doang sih. Cuma ada Polka Wars, ada versinya Gispel. Nih Top Gear. Gua beli waktu itu 100.000 berapa ya? Pokoknya sekitar 100.000 gitulah. Nah ini Polyester Embassy sama kayak tadi nih. Nah kalau ini versi birunya, ini sama Sense Tomorrow juga. Bukan Have You EP. Ini, nah ini ada Fast Power sama ini kenapa hitam? Karena ini kerjasama dengan Maternal Disaster. Tuh, Have You Ever Stand Around? Gitu. Tuh ini artworknya, dan ini Polem itu ditinggal gitaris apa namanya ya, meninggal dia. Kalau nggak salah gue pernah intip di IG-nya, dia bikin lagi nggarap materi album baru kayaknya sih. Mudah-mudahan album mereka segera rilis ya. Polyester Embassy ini Have You EP. Ini diproduksi oleh siapa nih? Ya salah satunya Maternal ya, sama Marco Musik juga. Nah ini balik lagi ke tadi Polka Wars. Ini nggak tahu nih, ini kalau menurut gue nih album rangkum ini adalah album religinya anak-anak indie kali ya. Karena ya mendengar lagu ini seperti kayak kita berdoa gitu, ya anak-anak kayak orang yang jarang ibadah, yang jarang jumatan, jarang ibadah ke gereja. Jadi ini album ini tuh kayak album religinya kita gitu, kayak album kita lagi kayak berdoa gitu. Ini rangkum video klipnya juga keren. Ini rangkum ada 2, sengaja gue beli 2 karena menurut gue ini memang keren ini video. Album ini memang keren. Dia cuma ada rangkum aja, cuman ada beberapa versi, dari rangkum yang refresh, ada rangkum yang versi karaoke-nya, versi original sama single, sound system remix-nya. Nih Polka Wars. Ya, ini Polka Wars jadi kasetnya nggak tahu deh, mudah-mudahan Polka Wars ngeluarin kaset lagi ya. Gue suka nih model-modelnya. Ini Lizzy ini sebenarnya ada 2 sih. Lizzy mana ya? Oh Lizzy ini album pertama dia kalau nggak salah nih. Lizzy nih keren, dia pakai kayak kertas linen gitu tuh, enak ininya di emboss gitu kan. Asik tuh. Ini album pertama dia, ini Fast Forward. Ini EP dia, cuma ada 2 lagu di sini, POP sama Dead Rivers. Ini Lizzy, keren. Lizzy album ada kan yang keduanya ada sih sebenarnya, ini cuman masih di sana kali. Oke, next aja lah gua bahas lagi. Ini reggae man, ini Hang Loose Baby. Ini produksi Lamuna Records. Sebelumnya dia Cakram Padatnya gue nggak tahu tahun berapa dia rilis. Ini reggae ini dari Bandung, Serangan Optik. Tuh artworknya keren ya. Ini ada dia ngasih liriknya juga kali. Tak ada yang percuma bicara cinta itu bla 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 bla. Nah ini salah satunya itu keren. Ini Hang Loose Baby. Gue dapat juga di Record Store Day juga. Ini Lamuna Record ya produksinya. Ini artefak juga nih. Tuh. Oke, lanjut. Ini Semak Belukar. Gue bilang nih album Fox, tapi dengan jiwa yang punk. Kalau lu ada yang ngomong ini band Pekanbaru kan, Riau atau gimana gitu. Ini Evolution Record. Ini nggak tahu versi yang pertama. Kalau nggak salah ini versi keduanya. Press, maksudnya rilisan awalnya nggak gini kalau nggak salah.
Ini gue beli murah waktu itu, dan ternyata gue baru tahu ternyata album ini lumayan susah juga dicari. Nih semak belukar, keren. Ini suka gue liat dengarnya, kayak kalau ngelihat orang Melayu ngepang ya menurut gue semak belukar. Kalau yang ngepang yang Melayu ya semak belukar. Tapi dia folk ya alirannya, keren aja. Soul-soulnya tuh kayak, aduh, lagu-lagunya tuh kayak Seloka Beruk, Celaka, Kalimat Satu, Merujuk Damai, Belayar di Daratan. Ini, aduh, nggak tahu, keren banget nih lagu ini. CD-nya juga gua ada nih sebenarnya. Semak Belukar. Apa lagi gua bahas ya? Kayaknya udah selesai ya. Jadi segitu aja dulu lah ya. Sisanya gua bahas besok aja. Kalau misalnya lu ada request apa yang pengen gua bahas ya boleh aja sih. Ini sebenarnya gua cuma iseng-iseng doang. Jadi sorry lah ya. Gua kan bukan profesional. Jadi pengen ngungkapin aja apa yang gua punya gitu. Maksudnya kali aja berbagi, nge-share apa yang lu nggak punya. Kalau misalnya pengen barter atau pengen kaset, ya lu tinggal komen-komen aja ya. Nanti gua kasih kaset lah ke yang mau. Sebenarnya masih ada nih Moka. Ini Moka gua banyak juga. Tapi nanti aja lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.